Sajam TV Jabar kembali hadir di tengah-tengah vihara ya, di mana siang hari Aku lagi ada di mana? Lihat, bukan di Bekasi, bukan di mana-mana, tapi ini di Cikampek. Nah ini kalau boleh tahu pembuatannya sendiri itu memakan waktu berapa lama Pak? Ya kurang lebihnya 20 harian. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI membuktikan mempublis kepada masyarakat bahwa Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang ada di Karawang adalah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang sesungguhnya, tidak ada lagi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang lain. Untuk meningkatkan pengetahuan informasi publik mengenai konsep kekuatan akta fidusia sebagai produk hukum, maka dari itu Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI DPC Karawang menggelar seminar hukum yang dihadiri peserta seminar yang berasal dari berbagai organisasi advokat, lembaga masyarakat dan berbagai universitas, yaitu UNPAD, UNSIKA, UBP, Dharma Andika, dan para wartawan se-Jawa Barat. Acara seminar hukum tersebut dilaksanakan di Hotel Bridge Karawang pada Sabtu 15 Juli 2023 dengan mengusung tema kekuatan akta fidusia sebagai produk hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Ketua DPD Jawa Barat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Haji Denny Hermawan SHMH, Sekjen DPD HAPI Jawa Barat Yosep S. Bimantara CSHMH dan Dr. Syafrial Bakri SHCMH CPCLE. Dari acara seminar hukum tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars HAPI. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, sambutan-sambutan dari kepanitiaan dan seksen tanya jawab. Dalam sambutannya Ketua Panitia Seminar Hukum, Agus Purwanto SHSkom CAHRM menyampaikan, seminar hukum berawal dari pembicaraan Dr. Syafrial Bakri ketika sidang terbuka itu ada salah satu yel-yel pada sidang terbuka yang disaksikan oleh doktor-doktor dan profesor-profesor internasional yang menjadi titik terang untuk membuat seminar hukum. Kemudian setelah beberapa waktu ada dari Kapolda Metro Jaya menggarisbawahi debt collector. Kemudian dari sisi seperti itu kita akhirnya berbicara atau berbincang-bincang di DPD HAPI, banyak hal mengenai debt collector ini, apa landasan hukumnya, kemudian bagaimana pelaksanaan dan aplikasinya, apakah debt collector itu salah dan siapa yang salah. Artinya dalam arti terhadap hukum fidusia ini. Sementara, Ketua DPD Jawa Barat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Haji Denny Hermawan SHMH mengatakan, yang tak kalah pentingnya acara ini akan meriah dan tidak akan meriah apabila tidak ada peserta seminar. Seminar hukum ini diadakan oleh Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dengan STIH Dharma Andika dan Yayasan BK Advokat Indonesia, dengan tujuan satu membuktikan bahwa eksistensi daripada organisasi advokat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia DPC Karawang yang sesungguhnya ada adanya. Sedangkan Sekjen DPD HAPI Jawa Barat, Yosep S. Bimantara SESHMH menyampaikan, orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri untuk maju, tanpa diminta atau dipaksa oleh orang lain. Yosep berharap HAPI ini jangan dipaksa dan diminta oleh DPD, harus berkreatif dan berinisiatif. Saat dikonfirmasi Azam TV Jabar, Syafrial Bakri menyampaikan kepada masyarakat, karena tentang pembicaraan fidusia ini sangat penting, di mana ruang-ruang fidusia ini mengisi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pemahaman hukumnya belum dipahami dengan baik, sehingga kita sering terjadi benturan di masyarakat. Peserta seminar ini bervariasi, mulai daripada masyarakat intelektual yang disebut advokat, juga mahasiswa, kemudian juga praktisi legal, LBH, maupun dari lembaga swadaya masyarakat. Kenapa demikian? Karena tentang pembicaraan fidusia ini sangat penting, di mana ruang-ruang fidusia ini mengisi kehidupan kita sebagai manusia yang pemahaman hukumnya belum dipahami dengan baik, sehingga sering terjadi benturan di masyarakat. Saya sebagai narasumber menginginkan bahwa masyarakat Indonesia harus cerdas
masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dibohongi karena ada aturan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Jelas dan tegas mengatakan debitur atau masyarakat, kemudian kreditur atau lembaga pembiayaan itu diatur oleh undang-undang, tidak bisa sewenang-wenang melakukan tindakan eksekusi, apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Artinya bagaimana? Di sini saya bersyukur bahwa kita disupport, satu, oleh organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dengan hadirnya ketua, yaitu Bapak Denny Hermawan SAMH, dan sekjen dari DPD Jawa Barat, yaitu Bapak Yos SAMH juga. Artinya bahwa seminar ini dibuat, semangatnya adalah ruh dari undang-undang tersebut harus sampai ke masyarakat, dan masyarakat mengerti serta mendapatkan pencerahan. Tentu tidak mudah, tapi sebagai orang-orang yang bergerak di dalam bidang hukum, wajib hukumnya untuk menjelaskan, memberi pengertian, memberi pendidikan, dan memberi pencerahan yang baik dan benar terhadap undang-undang fidusia itu. Saya kira ada lagi pertanyaannya? Perlu dibuatkan juga peraturan daerahnya nggak nih Pak? Kan ini kan dari undang-undang supaya lebih mengena ke masyarakat itu melalui peraturan daerah yang bisa disosialisasikan ke desa-desa, lebih mengena gitu. Ya, ini pertanyaan menarik. Memang dari pertama lahirnya undang-undang fidusia ini, kemudian orang hukum selalu menganggap dengan adagium, kalau undang-undang ini kalau sudah dilahirkan melalui lembaga perundang-undangan negara, maka masyarakat dianggap tahu. Tapi kalau yang menyangkut kehidupan masyarakat dianggap tahu, padahal masyarakatnya belum tahu, terjadi kegaduhan di masyarakat itu sendiri, juga kegaduhan di aparat penegak hukum itu secara pasti. Nah, saya menganggap memang perlu itu ke bawahnya ada perda. Memang ada perlu juga ada pembahasan lebih krusial di DPRD. Harus organisasi-organisasi advokat ini diundang, lembaga-lembaga pembiayaan diundang, lembaga swadaya masyarakat diundang, membicarakan khusus tentang implementasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Ini nggak gampang. Jadi perlu turunannya yang tegas menyentuh kepada masyarakat itu sendiri. Artinya bagaimana? Undang-undang ini dianggap mengerti, tapi implementasinya tidak banyak mengerti. Bahkan saya yakin masyarakat nggak ngerti tentang haknya. Jangan-jangan lembaga pembiayaan juga nggak ngerti tentang haknya. Sudah bergerak aja berdasarkan, ya kalau saya bilang hukum adat. Saya senang, saya lakukan, saya nggak senang, ya nggak. Akhirnya begini negara ini. Undang-undangnya ada, tapi aturannya tidak dijalankan berdasarkan undang-undang. Ya itu saya kira masukan dari saya. Kalau pelaksanaannya Pak, selama ini Pak di lembaga pembiayaan seperti apa Pak undang-undang fidusia ini? Di lembaga pembiayaan undang-undang ini juga tidak pernah dijelaskan. Jangan-jangan juga kolektornya, surveyornya, kepala cabangnya, apakah ngerti undang-undang ini? Nomornya aja saya yakin nggak ngerti. Bagaimana isi dalamnya? Padahal mereka hidup berdasarkan undang-undang ini. Jadi secara implementatif Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 ini semestinya pihak kepolisian, lembaga pembiayaan, pihak Pemda, Kemenkumham, organisasi advokat, LSM, dan yang terkait di dalamnya termasuk notaris diajak duduk bersama seperti ini nih. Kita kaji supaya penerapan ke masyarakatnya melalui penyuluhan-penyuluhan di desa-desa jadi membumi. Saya kasihan juga, keributan itu kan di ranah masyarakat, bukan di ranah atas yang terima uangnya banyak sebagai sebuah keuntungan. Kalau mereka berpoya-poya saja, bergoyang-goyang kaki, nerima uang segala macam, masyarakat bisa saling bunuh tuh, saling kepung. Bahkan sudah terjadi tindakan-tindakan yang saya bilang akibat tidak adanya sosialisasi yang baik sehingga terjadi keributan. Contoh, lembaga swadaya masyarakat mempunyai hak untuk membantu masyarakat.
bertanya ke lembaga pembiayaan membatasi pertanyaan, bahkan tidak melayaninya. Akhirnya kan tertimbul chaos. Akhirnya berantem mereka antar mereka. Ini nggak perlu terjadi seandainya penyuluhan hukum, seminar-seminar hukum dilakukan seperti ini. Nah, kebetulan saya ada di organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dengan ketua DPD saya Pak Denny Hermawan dan sekjen saya Pak Yos. Artinya apa? Mereka menanggapi dengan baik. Yuk kita sosialisasikan. Tentu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, spirit kebenaran kita yang menjaganya sebagai masyarakat hukum. Hari ini DPC HAPI Karawang membuktikan eksistensinya ya sebagai organisasi advokat yang peduli terhadap masyarakat. Itu saja. Jadi apresiasi yang tinggi dan luar biasa. Ini baru satu produk yang mengatur living law masyarakat Indonesia. Masih banyak. Jadi sekali lagi keberadaan HAPI Karawang ini luar biasa eksistensinya di masyarakat Karawang. Semoga DPC-DPC yang lain membuktikan eksistensi dirinya, cerdaskan masyarakat, cerdaskan bangsa dengan segala kemampuannya ada. Buktinya dedikasi HAPI DPC Karawang membuktikan mengadakan seminar hukum, kekuatan akta fidusia sebagai produk hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Kemudian yang tak kalah pentingnya tujuan daripada HAPI ini ada eksistensinya juga. Memberikan publikasi penerangan-penerangan hukum, mengingat teori fiksi yang ada di Pranata Hukum di azas-azas hukum yang ada di kita ini, bahwa dianggap seluruh masyarakat tahu hukum. Agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai kampung itu tahu hukum. Jadi dengan adanya seminar hukum yang disampaikan oleh para narasumber yang cold vive-nya teruji baik secara akademisi maupun secara praktisi hukumnya. Maka dari itu HAPI DPC Karawang akan berusaha sesuai kemampuan, skill, amanahnya sebagai advokat Indonesia, sebagai akademisi untuk memberikan penerangan hukum, supaya menjadi tidak gelap. Adapun pemaparan materi disampaikan oleh Dr. Syafrial Bakri. Agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai kampung itu tahu hukum. Jadi dengan adanya seminar hukum yang disampaikan oleh para narasumber yang cold vive-nya teruji baik secara akademisi maupun secara praktisi hukumnya. Maka dari itu HAPI DPC Karawang akan berusaha sesuai kemampuan, skill, amanahnya sebagai advokat Indonesia, sebagai akademisi untuk memberikan penerangan hukum, supaya menjadi tidak gelap. Adapun pemaparan materi disampaikan oleh Dr. Syafrial Bakri. Dari Karawang, Jawa Barat, Liputan Azam TV Jabar melaporkan.